Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan mengutip dawuhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus untuk perempuan. Kita dipesan oleh baginda Nabi, ya ayuhan nisa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'u zawzakunna innahu amrun wajibun. Semua perempuan yang ada di dunia ini diperintahkan oleh baginda Nabi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kita mentaati Allah? Tentunya aturan-aturan yang sudah ada di dalam Al-Quran. Bagaimana seharusnya sebagai perempuan, bagaimana seharusnya sebagai istri. Tentunya sebagai istri harus menghargai suaminya, harus menjaga suaminya, harus menghormati suaminya, baik lahir maupun batin. Wa ati'ur rasul. Kita sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang istri harus mentaati aturan-aturan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnahnya, bagaimana perempuan disunahkan ketika membuatkan kopi, memasakkan, itu semuanya ada nilainya. Ketika masak, kita dihapuskan dosa kita. Ketika kita melayani, dihapuskan dosa-dosa kita. Ketika kita menjaga, dihargai, dihormati oleh Allah, dijaga oleh Allah. Sehingga aturan baik dari Al-Quran, aturan dari sunnah baginda Nabi, kalau kita ikuti, kita patuhi. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya, wa ati'u zaujakunna innahu amrun wajibun. Dan taatlah kamu kepada suamimu, karena sesungguhnya patuh taat terhadap suami itu adalah sesuatu perkara yang wajib. Sehingga siapapun diri kita, dari kalangan manapun, berapapun uang penghasilan kita, tidak ada celah untuk kita tidak menghormati para suami. Oleh karenanya, bagi istri-istri di dunia ini, dimanapun panjenengan berada, ayo berusaha menjalankan aturannya Allah. Ayo berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Nabi. Ayo berusaha mentaati suami walaupun itu sulit, walaupun itu berat. Karena yang namanya taat itu tidak mungkin kita tidak mematuhi apa yang diperintahnya. Oleh karenanya, bagi istri-istri, walaupun uang kita tidak banyak umpamanya, tapi suami kita kebetulan uangnya banyak, kita mempunyai kewajiban untuk menghormati. Begitu pula kalau uang kita itu lebih banyak, hasil pekerjaan kita lebih banyak. Kadang-kadang hari ini justru menjadi polemik yang luar biasa, khususnya di Kabupaten Bojonegoro dan tentu umumnya di kabupaten-kabupaten yang lain. Banyak perempuan yang menggugat cerai suaminya hanya karena ekonomi, hanya karena bayaran suaminya tidak sebesar bayarannya, hasil kerja suaminya tidak sebesar hasil kerjanya dia, sehingga ada perasaan untuk meremehkan. Padahal bagaimana ketika kita meremehkan laki-laki, bagaimana kita meremehkan suami, bagaimana hukuman atau sanksi dari Allah ketika perempuan itu tidak menghargai suaminya. Di dalam hadis satu ini ada baginda Nabi mendawuhkan, ayyumam ra'atin asad zaujaha laknatullah wa malaikatihi wan nasi ajma'in. Endi-endi wong wadon sing ngundat-ngundat, ngenyek, ngelokno, memarahi, menghina, mengundat-mengundat atau mengata-ngatai suaminya, bahwasanya dia tidak membawa harta banyak, dia bayarannya tidak sebanyak bayaranku, atau dan lain sebagainya, entah kata-kata yang kotor terhadap suaminya. Mohon maaf, di sini disebutkan ayyumam ra'atin asad zaujaha laknatullah
perempuan yang seperti itu bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan semua makhluk yang ada di langit, para malaikat juga akan melaknat perempuan-perempuan yang mulutnya kotor, yang suka mengundat-undat, suka mengata-ngatai, suka berbicara kata-kata yang menyakitkan suaminya. Tidak hanya para malaikat, bahkan wannasi ajma'in, semua manusia yang ada di sekelilingnya, yang ada di sampingnya, yang melihat kejelekan dia, semuanya juga akan melaknat. Na'udzubillah min dzalik. Pada semua perempuan yang ada di dunia ini, mari kita semuanya bersama-sama belajar bagaimana kita menghindari laknat dari Allah, menghindari laknat dari para malaikat, menghindari laknat dari para manusia, yang semuanya itu tentunya menjadikan diri kita menjadi orang yang sangat hina. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.